Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTubeku. Kali ini aku akan membawakan kisah yang berjudul Acil. Kisah ini adalah kiriman dari Mbak Ri, sahabatku yang berasal dari Yogyakarta. Tapi sebelum aku lanjutkan ke kisahnya, kali ini aku akan berterima kasih dulu kepada semua teman-teman yang sudah singgah di channel ini, yang sudah memberikan komentar, yang selalu memberikan like dan mensubscribe channel ini. Karena dengan dukungan kalianlah aku semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya yang lebih baik. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian. Oke, kita mulai ke ceritanya ya. Jadi peristiwa ini terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Karena sekarang Mbak Ri sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak juga. Waktu kejadian ini Mbak Ri berusia sekitar kelas 2 SMP dan keluarganya masih tinggal di Kalimantan Selatan. Karena bapak dan ibu Mbak Ri ini adalah pekerja yang setiap hari harus keluar rumah, maka Mbak Ri diasuh oleh seorang wanita yang beliau panggil dengan sebutan Acil. Kalau di Kalimantan Selatan itu Acil artinya adalah bibi ya. Jadi Acil ini mengasuh Mbak Ri, selain mengasuh juga mengajarkan ngaji kepada Mbak Ri. Sehingga hubungan antara Acil dan Mbak Ri itu begitu dekat. Nah, saat itu ada suatu musibah. Ternyata Acil ini sakit dan beliau itu sering batuk-batuk darah. Saat itu karena sakitnya parah, pada suatu malam mereka membawa Acil ke rumah sakit. Sayangnya nyawa Acil tidak tertolong sehingga saat itu beliau meninggal. Nah, setelah meninggalnya Acil itu, mulailah terjadi keanehan di rumah keluarga Mbak Ri ini. Jadi kebetulan baik Mbak Ri maupun ibunya Mbak Ri itu dikaruniai kemampuan yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, atau kalau orang sekarang menyebutnya indigo, dan kemampuan indera keenamnya tajam melebihi manusia pada umumnya ya, orang-orang pada umumnya. Jadi waktu itu pada hari kedua setelah meninggalnya Acil, tiba-tiba saja mobil yang terparkir di garasi rumahnya Mbak Ri ini mesinnya menyala dengan sendirinya. Saat itu keluarganya Mbak Ri yang sedang berkumpul, tentu saja terkejut mendengar kenapa tiba-tiba mobil ini menyala, padahal tidak ada yang menghidupkan mobil. Saat itu ibunya Mbak Ri berkata, "Sudahlah Cil, tenang di sana, jangan ganggu, kita sudah beda alam." Ibunya Mbak Ri berkata seperti itu. Dan lalu tiba-tiba saja setelah ibunya Mbak Ri selesai berkata itu, segera saja mesin mobil itu berhenti dengan sendirinya. Itu kejadian yang pertama. Di malam ketiga setelah kematian Acil, saat itu ibunya Mbak Ri pulang dari bekerja dan sudah agak larut malam ya. Karena lelah, seperti biasa ibunya Mbak Ri itu berbaring di sofa ruang tamu untuk beristirahat sejenak sebelum membersihkan diri atau melakukan aktivitas lain. Nah, saat baru pulang dari kerja itu, beliau berbaring di sofa di ruang tamu dengan melepas sepatu dan kaki yang berselonjor. Nah,
saat bersantai itulah tanpa sengaja mata beliau itu tertutup karena saking lelah, saking ngantuk ya. Dan setengah sadar dan tidak, tiba-tiba saja beliau seperti mendengar, "Capek ya Bu, sini aku pijit," bilang gitu. Jadi beliau ini, ibunya Mbak Ri, seperti mendengar suara Acil yang menawari untuk memijit kaki beliau. Antara setengah sadar dan setengah mengantuk, ibunya Mbak Ri hanya menjawab iya gitu. Lalu tiba-tiba saja terasa seperti ada tangan yang memijat kakinya, dan pijatannya itu serasa seperti ya memang pijatannya Acil. Namun saat itu tiba-tiba ibunya Mbak Ri terbangun dan sadar bahwa Acil itu sudah meninggal gitu kan. Saat itu beliau dengan spontan menarik kakinya karena kan menyadari bahwa Acil sudah meninggal gitu kan. Nah, saat menarik kakinya itu beliau tiba-tiba mengaduh karena seperti betisnya ini, kakinya yang dipijat tadi tergores oleh kuku yang tajam. Beliau pun menjerit ya, "Aduh," seperti itu kan. Lalu beliau duduk bangun, tapi anehnya saat beliau melihat kakinya itu benar-benar ada luka lecet seperti tergores kuku itu yang dalam. Jadi selain dia merasakan pijatan kaki kepada kakinya di kakinya itu, dan juga ada bekas luka seperti goresan kuku yang lumayan dalam. Itu kejadian kedua pada malam ketiga setelah Acil dimakamkan. Kejadian itu pun berlalu begitu saja. Namun di malam keempat ini hujan turun sangat deras sekali, mengguyur sekeliling kota ya. Jadi sudah hampir tengah malam, hujan deras, angin dingin masuk gitu. Saat itu Mbak Ri tidur di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja dia mendengar jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya, plak gitu ya, terbuka. Dan Mbak Ri terkejut karena seingat dia tadi dia sudah mengunci grendel jendelanya. Dengan setengah mengantuk karena waktu itu sudah agak sudah hampir tertidur gitu ya, sudah waktunya tidur. Tapi karena jendela terbuka dan udara dingin masuk, hujan masuk, akhirnya Mbak Ri pun bangkit dari tempat tidurnya dan berusaha mengunci jendela itu. Saat tangannya bergerak mengunci jendela itu, matanya menghadap ke arah luar kamar, ke halaman. Dan kebetulan saat itu petir menggelegar dan membuat suasana terang benderang di halaman itu. Jadi saat itu Mbak Ri terpaku karena di halaman, di jendela, di seberang jendela dia melihat penampakan pocong yang berwujud Acil. Jadi pocong itu dalam keadaan basah kuyup dengan kainnya yang kotor gitu, dengan bekas-bekas tanah yang kotor terkena air hujan. Tapi pada bagian wajahnya itu kainnya terbuka, pocongnya itu terbuka, talinya terbuka, sehingga menampakkan wajahnya dan rambutnya yang awut-awutan dengan wajah yang sangat mengerikan. Itu wujudnya adalah wujud Acil. Saat itu beliau, maksudnya yang mengambil perwujudan Acil ini ya, pocong yang mengambil perwujudan Acil itu seperti berkata kepada Mbak Ri, tolong aku, seperti itu. Nah, waktu itu Mbak Ri yang masih kecil ya, yang baru berusia kelas 2 SMP, akhirnya shock
melihat penampakan pocong si Acil itu. Dan beliau hanya bisa terpaku, shock gitu, tanpa bisa menjerit, tanpa bisa menangis atau meminta pertolongan, benar-benar shock. Syukurlah akhirnya sosok pocong berwujud Acil itu akhirnya menghilang begitu saja. Akhirnya keesokan harinya Mbak Ri menceritakan kejadian itu kepada keluarganya dan mereka pun membahas hal itu. Mereka mengambil kesimpulan bahwa mungkin Acil mengganggu karena ada suatu masalah yang belum terselesaikan selama hidupnya, atau ada tanggungan yang belum tuntas atau seperti itu. Karena ternyata setelah keluarganya Mbak Ri mengalami kejadian-kejadian aneh itu dan terdengar ke para tetangga, ternyata para tetangga dan kerabatnya Acil ini juga bercerita bahwa mereka mengalami hal-hal yang sama dengan yang dialami oleh keluarga Mbak Ri. Misalnya diganggu penampakan-penampakan atau suara-suara ganjil seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya keluarga Mbak Ri yang diteror oleh penampakan hantu Acil ini yang berwujud pocong. Nah, karena kejadian ini sudah sangat meresahkan, karena sudah berhari-hari dan berlarut-larut, maka para tetangga, para kerabatnya Acil ini beserta keluarganya Mbak Ri dan para tetua kampung pun berkumpul dan berembuk untuk membahas masalah ini. Ternyata usut punya usut, selama hidupnya ini Acil ini mempunyai banyak tanggungan hutang di mana-mana. Jadi banyak orang yang merasa dihutangi oleh Acil ini, dan hingga ajal menjemputnya hutang-hutang itu belum juga terbayar. Atas kesepakatan bersama antara keluarganya Acil, para tetangga, para tetua desa, serta keluarganya Mbak Ri, mereka pun sepakat saling membantu mengumpulkan dana untuk membayar hutang piutang Acil itu ke beberapa orang hingga lunas. Nah, setelah kejadian itu akhirnya teror hantu pocong Acil ini pun menghilang begitu saja, sudah berhenti. Tapi di saat-saat tertentu di keluarganya Mbak Ri ini ya, karena ibunya Mbak Ri kan dan Mbak Rinya ini kan peka, mereka masih sering bisa merasakan kehadiran Acil di rumah mereka, namun dengan wujud yang baik, dengan senyuman. Kadang muncul begitu saja, tidak untuk menakut-nakuti, seolah-olah Acil datang itu untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau bantuan mereka. Nah, begitu juga saat Mbak Ri ini akhirnya menikah dan mempunyai anak. Setelah anaknya lahir ini, ia bisa melihat bahwa sosok Acil sedang menunggui bayinya Mbak Ri ya. Lalu Mbak Ri ini berkata kepada sosok Acil itu, "Cil, ini cucunya, dijaga ya, jangan diganggu." Mbak Ri hanya berkata seperti itu, dan sosok Acil itu hanya tersenyum dan tidak pernah mengganggu lagi. Entah apakah sampai hari ini sosok Acil itu masih ada atau perlahan menghilang dengan sendirinya, aku juga belum tahu. Nanti kalau
ada kelanjutan kisah mengenai Acil ini, aku akan membuatkan cerita berikutnya dan akan aku ceritakan kembali untuk kalian semua. Baiklah, demikianlah cerita tentang Acil ini. Hikmah yang bisa kita dapat adalah bahwa sekecil apapun kita berhutang kepada orang lain, segerakanlah untuk melunasinya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Jangan sampai saat ajal itu datang kita masih mempunyai tanggungan ke banyak orang yang belum terselesaikan, sehingga akan menjadi beban bagi kita sendiri ataupun para kerabat, ahli waris, anak keluarga yang kita tinggalkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya hutang itu akan kita bertanggungjawabkan sampai akhirat kelak. Demikianlah kisah Acil ini. Sekali lagi terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyimak ceritanya hingga akhir. Semoga mendapatkan hiburan dan manfaat dari kisah yang aku bawakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.